Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Terakhir upload video sekitar 2 bulan yang lalu ya, udah agak cukup lama. Nah, di video kali ini saya mau bahas lagi nih tentang sepatu lokal. Kali ini kita mau bahas sepatu lokal dari sebuah brand asal Bandung, yaitu Hayden Heritage. Brand ini merupakan salah satu brand yang mungkin kalian udah banyak yang tahu ya, karena untuk produk-produk yang dikeluarin ini punya desain yang keren-keren dan bisa dibilang kebanyakan best design dari produk-produknya itu terinspirasi dari sepatu-sepatu yang cukup ikonik dan banyak diminati. Untuk sepatu yang bakal kita bahas kali ini juga berkolaborasi dengan sebuah franchise film yang juga cukup ikonik, yaitu Star Wars. Penasaran? Oke, langsung aja, ini dia sepatu Hayden Heritage seri Brown X Star Wars. Oke, jadi ini dia produknya. Sebenarnya sepatu ini udah rilis cukup lama ya, dari bulan Agustus 2023. Tapi gak apa-apa, karena kalau saya lihat di YouTube juga belum ada yang review, jadi kita bahas aja. Seperti biasa kita unboxing dulu ya. Untuk boxnya dia cukup simple, polos aja, kombinasi warna hitam dan putih. Di bagian atas ada tulisan Star Wars warna putih. Kemudian di bagian depan ada tulisan HRTG. Ini merupakan logonya Hayden Heritage. Kemudian beralih ke bagian samping, di sini ada logonya lagi dan di sini ada websitenya. Kemudian di sini ada tulisan Inspired by the World, Dedicated for You. Untuk model boxnya seperti ini ya, dia ada cuttingan miring seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya ada Disney. Ke bagian belakang di sini warna hitam. Kemudian di sini ada tulisan Lucasfilm Limited, yang merupakan perusahaan produksi film yang punya lisensinya Star Wars dan kemudian bergabung dengan Disney. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Jujur saya bukan fansnya Star Wars dan nggak terlalu ngikutin juga sequel filmnya, cuma tahu beberapa karakternya aja. Jadi buat kalian yang lebih tahu mungkin bisa komen di bawah atau tolong koreksi kalau ada yang kurang tepat. Lanjut ke bagian samping satunya lagi, di sini ada label produknya ya. Di sini ada nama produk Brown Star Wars Stormtroopers, kemudian ada keterangan ukurannya juga. Ini saya ambil size 44. Oh ya, untuk size sepatu ini bisa dibilang kurang umum ya. Jadi kalau kalian mau beli, pastiin benar-benar ukurannya sesuai. Jangan sampai salah, karena sepatu ini bisa dibilang agak chunky, jadi bakal terlihat gemuk di kaki kalian. Oke, mungkin langsung aja kita buka. Di sini bisa kita lihat untuk shoe papernya mengikuti tema Star Wars ya. Desainnya ala-ala outer space gitu. Ada spaceshipnya seperti di filmnya. Dan ada branding Star Wars-nya lagi. Dan ini dia sepatunya. Mungkin kita keluarin dulu ya. Oke, saya simpan dulu boxnya. Oke teman-teman, ini dia seri Brown tipe Stormtroopers. FYI, untuk seri kolaborasi ini dia punya 3 colorway yang ngikutin desain karakter di serial Star Wars. Untuk yang kita review ini, dia mengikuti desain karakternya Stormtroopers, yang merupakan karakter prajurit dengan seragam dan helm putih yang cukup ikonik. Mungkin kalian juga tahu ya. Kemudian ada tipe lainnya yaitu Darth Vader, yang colorway-nya dominan warna hitam dari mulai upper sampai bagian tangnya dengan aksen warna merah di bagian heel tab-nya. Dan ada satu lagi yang mengikuti desain karakter Chewbacca dengan colorway broken white dan kombinasi warna coklat, dan itu juga cakep sih. Nah, mungkin kalian juga udah banyak yang ngira ya kalau sepatu ini terinspirasi dari sebuah sepatu yang sangat populer 2 tahun ke belakang dan mungkin masih banyak yang cari sampai sekarang, termasuk saya. Hehe. Kalau kita perhatiin seri Brown yang original itu mirip banget sama colorway Adidas Samba OG yang warna putih yang sangat ikonik. Sepatu itu emang entah kenapa bagus aja kalau dipakai dengan style apapun karena warnanya yang netral. Nah, mungkin setelah tren sepatu itu dari beberapa brand lokal termasuk Hayden Heritage ini terinspirasi buat bikin alternatif sepatu dengan base design yang mirip tapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau tentunya. Kalau kita lihat untuk harga retail di websitenya Adidas, sekarang harga Adidas Samba OG ada di harga 2,2 juta. Sedangkan untuk sepatu seri Brown kolaborasi ini dijual dengan harga 507.000 waktu rilis. Nah, apakah dengan harga segitu sepatu ini worth it buat jadi alternatif? Oke teman-teman, langsung aja kita bahas sepatunya. Untuk bagian upper, kelihatannya ini sih dari synthetic leather ya untuk keseluruhannya, termasuk bagian toe cap-nya ini. Berbeda dengan tipe Darth Vader dan Chewbacca yang kalau nggak salah toe cap-nya itu terbuat dari bahan suede. Untuk colorway sepatu ini dia full white ya, atau lebih tepatnya broken white.
Nah, untuk toe capnya ini dia modelnya dibuat 3 layer seperti ini ya, yang menumpuk, dan ini ngasih kesan yang solid sih. Terus yang unik lagi di sini untuk bagian laces guardnya dikasih kombinasi warna hitam, jadi mempertegas desain sepatunya, jadi makin mirip sama armornya Stormtroopers ya. Dan ini cakep. Untuk bagian pinggirnya di sini bisa kita lihat ada striping warna hitam yang cukup lebar dan nggak terlalu rame, cuma nonjolin stitchingnya aja ya di sini. Ini tergantung selera sih, tapi menurut saya cakep-cakep aja kok. Kemudian di bagian sampingnya lagi di sini ada tulisan seperti desain Adidas Samba ya. Di sini ada tulisan Stormtrooper yang diprint warna hitam. Beralih ke bagian belakang sepatunya, sepatu ini punya heel counter ya, seperti ini bentuknya. Dan untuk heel tabnya dia warna hitam dan ada tulisan HR Take It. Oke, selanjutnya kita bahas bagian outsole-nya. Untuk outsole-nya dia gumsole warna coklat seperti ini ya. Untuk patternnya kurang lebih seperti ini, dan untuk bagian midsole-nya dia punya tekstur seperti ini. Untuk midsole-nya ini dia dijahit pakai benang kecil gitu ya, dan di sini ada bagian yang nggak nyambung gitu stitchingnya. Ini kelihatan sambungannya. Kalau dari jauh sih ini nggak terlalu kelihatan ya. Oke, next kita beralih ke bagian tangnya. Untuk materialnya cukup unik ya, dia kain satin dan teksturnya agak licin. Saya kurang tahu ini bahan apa. Buat yang tahu bisa tulis di kolom komen ya. Kemudian di sini untuk stitchingnya rapih sih. Dan di sini dia di print warna hitam. Di sini ada desain karakternya Stormtroopers dan ada tulisan Star Wars. Ini cakep sih. Kemudian kita beralih ke bagian lacesnya. Untuk lacesnya modelnya flat seperti ini ya, warna putih. Dari materialnya sih biasa aja, standar. Dan sepengalaman saya material kayak gini lama-kelamaan bakal berbulu atau kasar ya, karena pencucian. Oke, selanjutnya kalau kita lihat liningnya, di sini dia bahannya seperti mesh gitu ya, dan agak satin juga. Saya kurang tahu ini bahannya apa, mungkin buat teman-teman yang lebih tahu bisa tulis di kolom komen. Untuk liningnya ini cukup tebal ya, dan jujur agak kaku sih. Nanti kita coba apakah ini nyaman atau enggak ya. Kalau kita perhatiin bahannya, kayaknya ini bakal cepat kusam gitu ya. Kalian bisa lihat detailnya. Oh ya, satu lagi untuk bagian dalamnya ini dia nggak ada eye stay-nya atau ringnya untuk menjaga lubang lacesnya. Dan ini untuk finishingnya kurang rapi sih. Ini lama-kelamaan mungkin bisa sobek ya. Selanjutnya kita lihat bagian insole-nya. Untuk insole-nya warna abu-abu seperti ini. Cuma ada tulisan Star Wars dan license-nya. Kalau saya pencet-pencet seperti ini sih cukup lembut ya. Tapi nggak terlalu lembut sih. Oke, selanjutnya langsung aja kita coba on fit-nya seperti apa. Cek di sana. Oke teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan saya tentang sepatu ini, dan kalian juga udah lihat on fit-nya ya di kaki saya. Mungkin ada beberapa hal yang harus kalian tahu sebelum kalian beli sepatu ini. Pertama, untuk kerapihan outsole-nya, dari bagian stitching dan pengelemannya. Menurut saya bagian ini masih bisa diimprove ya, agar finishingnya lebih rapi lagi. Karena overall desain sepatu ini udah cakep banget, dan konsepnya juga bagus, modelnya juga oke. Sayang aja kalau misalnya ada beberapa part yang bikin sepatu ini jadi kerasa kurang gitu. Untuk poin yang kedua yaitu material lining dan lacesnya. Ini mungkin agak subjektif ya, tapi menurut saya untuk material lacesnya pertama itu mungkin masih bisa ditingkatin lagi ya, karena rasanya tanggung aja gitu. Di harga 500 ribuan mungkin kualitasnya bisa lebih baik lagi. Sedangkan untuk liningnya, saran saya mungkin bisa diganti dengan bahan yang nggak mudah kusam atau dekil ya. Karena overall desain sepatu ini didominasi oleh warna putih, jadi agak aneh aja kalau misalnya ada sedikit bagian yang dia kusam sendiri gitu. Untuk poin yang terakhir, ini juga agak subjektif ya, tapi menurut saya sepatu ini punya desain yang chunky atau gemuk. Selain itu untuk size-nya bisa dibilang kurang umum. Kalian bisa cek sendiri size chartnya. Contohnya untuk size 43 itu dia panjangnya 28,4 cm, ada
ada lebih beberapa milimeter gitu. Jadi kalau kita pakai sepatunya dan kita perhatiin, rasanya agak kurang proporsional aja sama tubuh kita. Jadi kelihatan sedikit lebih besar gitu. Sekali lagi ini pandangan subjektif saya ya sebagai customer. Oke teman-teman, itu tadi sedikit review saya tentang sepatu Hayden Heritage seri Brown X Star Wars tipe Stormtroopers. Terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.